Bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan lana makaram marwan ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimatu Zahra Sekali Jilani Maulid Imam Syafi'i An-Nabi Maliki Hambali An-Nawi Rabi Jamil Bukala Hadisin wal Qura wal Mufassirin bi Matarikal Ardila Magharibiha Sayyidina Mahajir Ahmad Bisa Pakai Kedam Muhammad Wali Wali Asuli wa Pura Ijmain Umail Arwah Walidina Mahatina wa Jadadina Masyayina wa Jamil Muslimina Muslimatan Allah ya gafiru lahum wa yarhamuni darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa fi sanadil muttasirin al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa damanafa bi ulum bid-darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 19 ya, lanjutan. Babun ismu man ta'allamal ilma li ghairillahi ta'ala. Kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhallahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid urfal jannati yaumal qiyamah yakni rihaha wa fi riwayatin awwalu salasatin tas'uru bihimun naru fazakaral hadisa ila an qala wa rajulun ta'allamal ilma wal qur'ana wa 'allamahu linnasi wa utiya bihi baina yadayhi Allahi azza wa jalla fa arafahu ni'amahu fa arafaha fa qala fama amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal qur'ana wa qala kadzabta walakinnaka ta'allamta liyuqala alimun wa qara'ta liyuqala qari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari.
Ya, lanjutan bacaan kita ya masuk kepada bab ya kemarin bab ikhlas ya. Nah, ya sekarang ya bab ya babun ai haza babun ismu man ta'allamal ilma li ghairillahi ta'ala ya. Ini bab menjelaskan tentang dosa ya, ismun ya dosa man ta'allamal ilma orang yang belajar ilmu ya li ghairillahi ta'ala bukan karena Allah ya. Jadi dalam bab ini menjelaskan tentang dosanya orang yang belajar ilmu ya bukan karena Allah ya. Jadi kalau kita nyari ilmu nih ya lillahi ta'ala ya, jangan yang lain udah ya, atau juga niatnya ya untuk menghilangkan ya kejahilan kebodohan itu yang Allah perintahkan itu ya. Nah ya jangan yang lain dah ya. Nah karena di sini hadisnya di atas ya. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu. Abu Hurairah bilang begini. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman." Siapa orang yang belajar ilmu mimma yabtaghi bihi wajhallahi azza wa jalla ya dari sesuatu yang sebaiknya dia itu belajarnya karena Allah Ta'ala gitu ya. Jadi ya kata Nabi nih siapa orang yang belajar ilmu yang mimma ya betagi seharusnya sebaiknya dia itu ya belajarnya itu wajah Allah karena Allah Azza wa Jal la yata'allamuhu dia tidak belajarnya tuh ilmu illa kecuali liyusi babihi aradan minad dunya dia kecuali tidaklah dia belajarnya tuh ilmu kecuali untuk mendapatkan harta dunia ya gitu ya tuh ya. Nah orang yang seperti ini lam yajid urfal jannah yaumal kiamati, maka orang yang seperti ini belajar niatnya seperti ini ya dia tidak akan dapetin bau sorga di hari kiamat yakni rihaha ya urpa tuh ya. Nah itu artinya riha ya rihun bau sorga ya gitu ya. Jadi orang yang Nabi bilang siapa yang belajar nih ilmu yang seharusnya dia tuh sebaiknya dia belajarnya itu karena Allah tapi dia belajarnya itu ya untuk mendapatkan harta dunia ya. Nah harta dunia macam-macam dah tuh ya kedudukan harta ya apa macam-macam dah tuh perhatian. Nah itu orang yang seperti itu kalau belajar ilmu niat seperti itu kata Nabi lam yajid urfal jannah dia nggak bakal dapetin bau sorga di hari kiamat ya. Bau sorga tuh ya di hadis yang lain Nabi katakan itu bisa kita dapetin ya perjalanan sejauh 500 tahun gitu ya. Jauhnya seapa tuh kendus bau sorga segitu dah gitu ya. Tuh ya ini sayang ya kalau kita belajar ilmu tuh tujuannya buat dunia ya gitu ya. Ini kalau kita belajar ilmu lillahi ta'ala dah ya, dunia urusan belakangan Allah yang atur ya gitu ya. Nah ini jangan kita niatnya buat apa ya, nah, buat dapat kerjaan, buat dapat apa penghargaan, mengapa jangan dah ya, karena ilmu ini akhirat ya, ilmu itu akhirat gitu ya. Jadi jangan kita tukarin dengan dunia itu nilainya rendah gitu ya. Karena ilmu ini akhirat ya. Karena Allah bilang tuh Al-Qur'an yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajatu ya. Orang yang nyari ilmu itu ya, nah itu Allah kasih beberapa derajat ya. Allazina amanu tuh yarfa'u, orang beriman Allah angkat derajatnya. Artinya nggak sama dengan orang kafir kan gitu ya, dia bakal di sorga ya dapat di sorga orang yang beriman. Tapi walazina utul ilma orang yang belajar ilmu tuh nah itu darajatin itu dia dapat berapa derajatnya. Nah beda jauh tingkatannya tuh ya. Allah pakai kalimat jamak gitu ya, jadi nggak satu derajat aja berarti darajatun tuh beda ya, tinggal tergantung
ya gimana dia ya keikhlasan niatannya gitu. Nah derajat di sini artinya tingkatan-tingkatan daripada ya nanti kesenangan, kelezatan dunia ya gitu ya, makanan dunia ya, makanan akhirat ya, makanan sorga ya, tempatnya di sorga. Nah itu beda-beda tuh yang dikatakan derajatnya itu perbedaan itu ya. Ya kayak kalau kayak kita sini ya kayak hotel ya yang bintang 5 kan gitu ya, mungkin ya bintang 5 ya sama tuh hotelnya, tapi kan beda-beda apanya tuh ya. Nah ya, nah, ya apa fasilitasnya apa gitu ya, beda-beda gitu ya. Nah ya hotelnya mungkin sama gitu, tapi nah ya, nah ya beda-beda itu. Nanti di sorga gitu juga, orang yang punya dapat apa ilmu nih, punya ilmu, nah begitulah kasih derajat tuh. Hanya sayang ya, jangan ya kita niatnya belajarnya nih ya, jangan buat arodat dunia, jangan pengen buat perhatian orang ya, nilai orang, udah lepas aja yang begitu lillahi ta'ala ya, bawa kitab jalan ngaji dah lillahi ta'ala, udah urusan ya nyalain urusan Allah dah ya kita ya. Nah gitu tuh ya, hanya kemarin suruh ya ikhlasin niat dulu tuh ya gitu ya, dalam kitab Zubat kan disuruh wa aslihin niyata qoblal amali ya gitu ya, ikhlasin tuh niat sebelum amal ya, sebelum kita beramal ya pasang niat dulu dah biar cakep mau ngapain nih, gitu mau ngaji supaya ngapa gitu ya. Nah itu ya, nah artinya satu tuh hadis tuh ya. Wapi riwayatin, dalam riwayat yang lain awalu salasatin tas'uru bihimun naru gitu ya. Ya dalam riwayat yang lain ada 3 macam nih yang mula-mula yang bisa menyalakan api neraka. Ya, api neraka itu bisa menyala dengan sebab nih 3 macam ya. Nah ini yang mula-mula gitu. Nah, fazakaral hadis, maka ia menyebutkan hadis ila an qala sampai ia katakan wa rajulun ta'allamal ilma wal qur'ana wa 'allamahu linnasi gitu. Nah, ya yang ketiganya nih ya yaitu seorang laki-laki ya, artinya seorang laki-laki ya, nah sebut laki perempuan ya udah masuk ya, seorang laki-laki yang belajar ilmu dan Al-Qur'an wa 'allamahu linnasi, diajarin orang tuh ya gitu, jadi mau diajarin orang tuh ya. Nah fa'utiya bihi baina yadayillahi azza wa jalla, maka didatangkan orang itu dihadapin kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, fa'arafahu ni'amahu ya, maka ya gitu, maka Allah memberikan tahu kepada dia tuh tentang memperkenalkan, memperlihatkan tentang nikmatnya. Fa'arafaha ya, fa'arafaha maka tuh orang itu tahu tuh kenal gitu ya. Artinya tuh ya begitu dia ya, nah didatengin nanti dia di hadapan Allah ya. Nah dikasih lihat nih nikmat-nikmat yang Allah bakal berikan gitu ya. Nah pakola ya kola pama amil tapi hak ya, maka Allah tanya nih pada orang itu ya yang punya ilmu nih, apa yang kamu amalin pihak pada ilmu tadi tuh gitu ya. Nah qala jawab orang itu ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu ya gitu, saya belajar ilmu dan saya ajarin tuh orang itu ilmu. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan saya baca ya karena engkau ya Allah Al-Qur'an. Qala jawab Allah kadzabta, bohong kamu ya gitu ya, Allah bilang bohong gitu ya, gitu ya. Nah itu ya, kadzabta bohong kamu ya, nggak bisa bohong lagi suruh kita ya. Nah ya, nah kadzabta. Nah ketahuilah apa? Walakinnaka ta'allamta liyuqala alimun. Akan tetapi ya kamu belajar ilmu itu supaya orang bilang kamu orang alim. Ya, gitu. Ya, itu. Hah? Iya, biar jadi ustad. Jadi iya, jadi ustad, jadi kiai ya.
Ada gak lintasan-lintasan begitu? Ya, dalam kita belajar. Ini buangin aja gitu-gitu. Ya, ya kecil nilainya. Kadang-kadang kiai santrinya begitu, ya A gitu. Hidupnya kiai gitu anak santri kasih semangat. Begitu. Iya, ini jangan dibangkitin itu, jangan dibuka tujuan ya gitu. Ya, buat dorongan semangat ya bukan itu. Ya. Nah, ya. Punya kita kalau buat dorongan semangat itu ya lihat nanti nikmat akhirat. Punya nikmat akhirat ya lihat. Nah, kalau lihat nikmat akhirat kan enggak apa-apa, memang kita harapan kita. Kan kalau kita harapan kita untuk dapat pahala, dapat surga, nah itu kan enggak ya, itu enggak apa-apa. Gitu ya. Nah, tapi kalau untuk dunia, ya itulah ya, lam yajid urfal jannah tuh ya. Baunya aja udah enggak dapat tuh. Gitu ya. Nah, itu ya. Kata Allah tuh kazabta walakinnaka ta'alamta liyuqala alimun, akan tetapi kamu belajar supaya dibilang dikatakan orang kamu ini orang yang alim ya, kamu pintar ya gitu, kamu ustadz kan gitu ya. Gitu ya. Nah, ini kalau kita santrenin anak kita belajar jangan watar lu jadi ustadz lu, jadi kiai gitu ya. Nah, gitu. Gitu kan. Ya. Ustadz kan enak gitu, ngapa ya usaha tanpa duit, ya kan itu Ustadz panjangannya. Iya Ustadz kan panjangannya itu, U-nya Ustadz, ya U S T kan ya, Ustadz tuh, ya U ya S U apa U T S ya, gitu, ya usaha tanpa duit gitu, ya cuman ngomong doang. Gitu. Nah, gitu ya anaknya disuruh apa suruh nyantren gitu, enak tuh lihat no ya nah, gitu ya. Nah ya jangan tuh ya, kita juga yang modalin juga nggak dapat pahala jadinya. Iya orang tua ini belajar lah ya, belajar aja dah, belajar lah ya. Mau belajar jadi apaan kan, yang penting udah punya ilmu, lillahi ta'ala, ntar Allah yang angkat ya, dengan adanya ilmu tuh Allah yang bakal berikan gitu ya, mau jadi apa enggak dah ya gitu ya, tahu dah ya, tinggal urusan Allah, nanti Allah dengan ada ilmu tuh Allah ya angkat gitu. Ya jangan niat-niat, jangan masukin arah dunia tuh ya gitu ya, kalau gitu ya, mau sekolah di umum kayak di ini jangan niat buat itu, ya niat gitu di teknik gimana buat jadiin sini jadi insinyur jadi apa, jangan, udah biarin aja sekolah aja teknik kan ya, Allah yang ya gitu ya. Nah ya bisa juga tuh dari umum aja di sekolah bisa darinya ke agama juga kan, nah gitu kan. Gitu ya. Nah ya sarjana ya gitu, sarjana umum narinya ke agama kan, itu tuh Allah yang ya tentuin cari. Nah iya kan gitu. Nah ustazah. Nah, gitu ya. Nah gitu ya. Nah gitu ya. Nah waqara'ata, dan kamu baca Quran tuh liyukala qari'un, supaya orang bilang kamu ini adalah si qari ya, si hafiz itu ya, hafiz. Nah itu ya, kila ya, kemudian dikatakan summa umira bihi, kemudian diperintahkan kepada orang tersebut pasuhiba ala wadihi ya, dan disungkurkan ya, suhiba ya, nah disungkurkan atas wajah orang itu hatta ulqiya finnari, sehingga orang itu dilemparin ke neraka ya tuh ya, karena dia waktu belajarnya niatnya bukan karena Allah nih gitu tuh ya. Tapi di ngakunya tuh kan ya ngajarin tuh kata orang tuh ta'alam tul ilma wa alam tuhu gitu ya, gitu ya ya. Nah ya wa alim tuhu ya alam tuhu wa qara'tu fikal qur'ana tuh. Nah Allah jawab kazabda gitu ya, karena Allah yang tahu tuh ya lintasan hati kita tuh apa gitu ya.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, man talabal ilma liyujari bihil ulama'u, ya, au liyumari bihis supaha'u, au yusrifu, ya, au yusrifa bihi wujuhun nas ilaihi adakhalahullahu nara. Gitu, ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang mencari ilmu, talabul ilmi ini, apa maksudnya? Niatnya liujari bihil ulama, supaya dia bisa berjalan sama ulama. Artinya sederajat dah. Gitu. Ya kan, kalau gue belajar, gue punya ilmu kan bisa sama kiai, ustadz kan. Ya gitu. Ya supaya sama dah ya kedudukannya apa semua lijari tuh, ya supaya bisa begitu. Ya gitu niatnya, itu kan lumayan bisa duduknya kan di depan. Ya berkatnya gedean kan gitu ya, enak kan ya gitu, orang-orang di belakang sono di sini kan. Hah? Iya ada anggur, ada macam-macam dah. Ya, kalau yang di belakang nggak ada apa-apa. Nah, aku doangan. Ya, doangan tuh ya. Diniati gitu, dibelajar tuh, pengen buat begitu. Ya, ya, kecil tuh ya. Nah, ya, lu cari bihil ulama. Au liumari bihi supaha, atau untuk ngelabuin orang bodoh. Ya kan kalau punya ilmu kan orang bodoh bisa diapain? Iya dibohong-bohongin, dikelabuin gitu. Ya, orang bodoh kan bisa dikelabuin gitu, ya. Nah, itu niatnya begitu tuh. Ya, bisa kita atur dan nih orang-orang bodoh kan kita bisa atur tuh. Kan gitu ya. 5 hari bihi supaha. Au yusrifu bihi wujuhun nas ilaihi, atau diniatnya supaya ya orang pada ya berpaling kepada dia gitu. Artinya wujuhun nas itu artinya muka orang pada dia dapat perhatian dan orang gitu. Kalau dia punya ilmu kan orang perhatiin jadinya. Nah gitu ya, diniat itu begitu ya. Nah ya wujuhan nas. Nah apa balasannya? Nabi bilang ada khalahullahu nara, Allah masukin orang itu ke neraka. Ya itu ya. Nah ya tuh ilmu ya mahal tuh ya. Ya jangan di apa ya, jangan dijual belikan dengan arada dunia dah itu ya. Kan ya gitu ya. Pengen begini nih, pengen duduk sama ulama biar sama ya, bisa ngelabuin orang-orang bodoh ya gitu kan ya. Nah bisa cari perhatian orang kan gitu ya, yang begini ya murah ya, ini dunia ya gitu ya. Dunia jangan ya apa, akhirat jangan dijual dengan dunia ya. Nah artinya gitu. Nah ini balasannya ada khalahullahu nara, Allah masukin dia ke dalam neraka tuh. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda lagi, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wala tumaru bihis supaha wala tuhbiru bihil majalis, paman fa'ala zalika pannaru gitu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la ta'allamul ilma. Ya, jangan kamu belajar ilmu dengan tujuan litabahu bihil ulama, supaya kamu berbangga-bangga ya, ya berbangga-bangga ya, merasa besar tuh ya bihil ulama ya, dengan ulama tuh ya, itu ya dibelajar ilmu ya, bangga dia jadi kiai, jadi ustadz kan gitu ya. Nah, wala tumaru bihi subaha, jangan kamu belajar ilmu untuk mengelabuin orang-orang bodoh. Wala tukhbiru bihil majalis ya, dan juga jangan membuat ya berita ya, artinya membuat ya gitu di majelis tuh ya, tuh ya artinya bikin suara jadi perhatian apa semua gitu ya, banggaan tuh. Nah, paman fa'ala zalika, siapa yang berbuat seperti itu, niatnya nih pannaru ya, pannaru annaru, maka balasannya itu adalah neraka. Ya. Nah, ya. Nah, habis itu ya.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama ilman li ghairillahi au arada bihi ghairallahi falyatabawwa maq'adahu ala minan nari. Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang belajar ilmu bukan karena Allah, atau dia bermaksud dengan ilmu itu bukan karena Allah, bawa, Nabi kata siap-siaplah untuk menempatin tempatnya di neraka tuh. Ya. Jadi kalau kita niatnya itu bukan karena Allah, ya, nah itu ya Allah sediakan tempat di neraka itu. Ya. Wakana, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, saya kunupi min ummati nasun yatafaqahuna fid dini yaqra'una al-Qur'ana yaquluna na'til umara'a nusibu min dunyahum wa na'taziluhum bidunyana lala yakunu dzalika kama yajtani minal qatadi illa syauka, ya, kadzalika la yajtani min qurbihim illal khataya. Ya. Rasulullah SAW bersabda nih, saya kunu akan terjadi nanti, ya, gitu, min ummati dari umatku nih, nasun, ya, orang-orang manusia nih, ya tafaqahuna fiddin, dia belajar ilmu tuh, tafakuh, ya, berarti belajar mencari paham ilmu agama gitu, ya, dibelajar. Ya qra'unal Qur'an, dibaca tuh Al-Qur'an, dipelajarin Al-Qur'an. Yaquluna, ya, mereka bilang na'til umara'a, ya, kalau udah bisa nih, udah pintar, bisa, kami akan datang kepada pemerintah, umara gitu, ya, deketin pejabat-pejabat. Nah, kenapa panusi bumin dunyahum? Maka kami bisa dapetin dunia mereka. Kan kalau gue pinter, gue bisa nih gitu. Nah, deketin tuh pemerintah, kan bisa dapat dunia mereka. Dunia mereka apa? Bisa jabatan, ya, bisa harta, ya, bisa penghargaan, kan, ya, macam-macam lah tuh. Kan gitu. Tuh, ya. Yang gitu tuh, ya. Nah, ya, dipengen itu, niat itu seperti itu. Ya, dunyahum. Wana tazilukum bidinina, dan kami iktizal, ya, gitu, ya, artinya kami menyingkirkan bagi mereka agama kami, ya, jadi urusan agama kami enggak, ya, singgung-singgung dah kepada pemerintah itu, ya. Nah, ya, duduk dah, pokoknya urusan agama ntar urusan belakangan gitu, ya, yang penting dia tujuan dia dapat gitu, ya. Nah, wala yakunu dzalika, Nabi kata tidaklah terjadi orang seperti itu kama yajtani minal qadati illa syauka, ya. Nah, tidaklah terjadi seperti itu seperti orang yang mendekatin tuh atau memetik, ya, dari pohon berduri itu kecuali duri. Al-qatad, ya, pohon berduri, ya. Jadi, ya, gitu, ya, didapetin tuh dari pohon berduri itu bukannya buahnya, bukan hasilnya, tapi yang didapetin durinya, bahayanya tuh gitu, ya, ila sauka. Kadzalika, begitu juga la yajtani min qurbihim illal khataya, begitu juga orang seperti itu tidak akan mendapatin dari dekatnya dia tuh, ya, nah, kepada mereka, ya. Nah, ya, kurbihim itu dekatnya mereka kepada Allah illal khataya, ya, kecuali dosa yang mereka dapetin gitu, ya. Tuh, ya. Jadi kalau kita niatnya tuh Nabi kata nanti, ya, pada umatku tuh ada orang yang model begini, dibelajar ilmu, ya, dipelajarin Quran, ya, tapi dia pengen dekat pada, ya, pejabat-pejabat, ya, supaya dapat, ya, kedudukan, dapat penghargaan, dapat harta apa semua. Nah, itu, ya. Jadi Nabi bandingkan tuh orang yang seperti itu katanya sama kita, dia datang kepada pohon yang berduri ini, ya, gitu, mau ngambil buahnya tapi nggak dapat buahnya, melainkan yang kena apa? Durinya gitu. Nah, begitu juga dia tuh, ya, kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ya, dibaca Quran, ya, gitu, dia punya ilmu, kan gitu, ya, tidak didapetin tuh kecuali dosa yang bakal dia dapetin itu, ya, karena
tujuannya udah dibaca Quran tuh karena pengen supaya dihargain, dinilai gitu ya. Nah itulah ya. Nah, ya. Tuh Nabi udah bayangin kasih seperti itu tuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan juga adalah Rasulullah SAW bersabda, apa tudin salah satun ya. Rasulullah SAW bersabda, bahayanya nih agama, rusaknya agama ini ada 3 macam. Ya, jadi agama nih bisa rusak karena 3 macam ini. Apaan tuh? Ya, pertama pakihun pajirun, orang alim yang pajir, yang zalim itu ya. Orang alim pakih, orang alim ya, gitu. Kalau di ya kita Bapak tuh taklimu ta'lim, nah itu dikatakan alimun mutahattikun ya, orang alim yang sembarangan aja. Itu agama jadi rusak. Ya, kenapa? Kan dia orang alim panutan. Nah, orang kalau yang begitu kan lihat jadi apa tuh? Ya, lihat ya kita bilang tuh nggak boleh tuh. Nah, no Ustad. Nah, tuh kan jadi rusak kan? Gitu. Ya itu dengan adanya orang alim yang begitu tuh, ya. Kan jadi rusak. Kita bilangin nggak boleh kerjain begitu. No Ustad no. Ya, kayak uno. Nah, inilah. Ya karena dia buta hati kun tuh sembarangan aja. Ya seharusnya dia kan pegang tuh yang namanya agama nih, nggak boleh. Ini kita zaman kita sekarang kan begitu agama nih, jadi susah ya, yang atu ngencengin, yang atu kendorin, nah jadi dol. Gitu kan ya. Nah kalau ulir udah dol begitu gimana ya, udah susah dibenerin. Gimana udah ya, dol udah nggak bisa dikencengin, kagak bisa ya, mungkin dibuka juga susah ya, kenapa udah dol gitu. Ini agama kadang gitu di hari zaman ya, gitu. Jangan tuh bilangin nggak boleh gini ya, bilang no dia boleh. Ada nggak begitu? Udah banyak itu ya, dalam satu masalah agama kan yang nggak dibolehin ya, gitu ya. Ulama ini nggak bolehin, jangan dikerjain ya, gitu ya. Nah habis sembahyang asar jangan sembahyang sunat, jangan sembahyang ini, nggak boleh karo tahrim gitu. Ada kayaknya boleh, ngapa nggak apa-apa. Nah, jadinya gimana dah? Kan gitu, ya, gitu, ya. Ini nggak boleh, ya, karena apa nih? Ya, tahlilan, ada anak yatim, nggak begini, ya, nggak apa-apa. Nah, ya, jadi apa tuh jadinya kan? Susah dah bilanginnya, gitu, ya. Ini kalau udah begini kan gitu susah. Ini yang Nabi kata tuh rusak tuh agama, gitu, ya. Nah, ini seharusnya kan emang nggak boleh, gitu, ya. Nah gitu ya. Hanya kata Imam Syafi'i itu, kalau kamu pengen ya apa tuh ya disenangin orang ya, kita dalam agama biar fleksibel. Kata Imam Syafi'i ya, fleksibel. Jadi ke sono mau, ke sini mau. Nah orang senang tuh yang begitu. Ini enak nih ustadz yang begini. Enak gak? Enak tuh kata Imam Syafi'i gitu. Kalau kita pengen disenangin orang. Coba kalau kita keras, orang nggak senang kan? Pokoknya kagak boleh, haram. Dah. Siapa yang mau ikutin? Wow, kaku banget. Gitu. Nggak ada mau. Itu kaku banget, nggak boleh gitu. Gitu. Ya. Ya gitu kan. Nah kita terlalu kendor banget juga orang nggak mau juga kan? Yang gitu. Wah boleh, apaan aja boleh. Wah orang kan mikir juga. Iya kan gitu. Nah, juga. Nanya fleksibel lah. Ya. Jadi kalau diajak ya sana mau, ya sini, nah ini gue demen nih yang begini. Enak kan sih gitu. Gitu yang gitu ya. Itu tuh kata Imam Syafi'i itu gitu. Kalau kita pengen tuh disenangin orang begitu ya, jadi kita tuh ya mestinya begitu gitu. Boleh itu gitu, rusak nih agama. Ya ya. Bukannya Imam Syafi'i suruhin gitu begitu, bukan. Ini nyentuhin kalau pengen. Kan yang Imam Syafi'i bilang, likulli apa tuh? Likullin nas muhibbun wa mubghidun. Gitu. Itu kan Imam Syafi'i, likullin nas ya. Atau juga kullun nas gitu ya, gitu. Kullun nas muhibbun wa mubghidun. Setiap orang udah pasti ada yang senang, ada yang benci. Enggak ada semua orang itu benci semua, enggak. Ya, senang semua enggak. Gitu. Kan gitu kan? Ya ada mubghidun,
ya wa ya gitu ya itu ya ada muhibun sama muhibun gitu ya tiap orang tuh gitu ya nah tuh orang yang mabok banyak gak temennya ya, banyak yang mabok maling ngapa banyak temennya yang gitu yang sembahyang ada gak ya ada kan gitu ya gitu ya orang yang tukang sembahyang ada temennya gitu itu yang namanya manusia itu Allah jadikan begitu ada muhibun awamu gitu ya nah, gitu hanya Imam Syafi'i kasih pilihan wa in kuntaza ya pakun min ahli taatillah ya kalau kamu dapetin seperti ini jadilah kamu ada orang yang pada taat pada Allah gitu ya itu kita jangan cari tuh orang biar kenang kita semua nggak bisa ya orang senang semua nggak ada orang benci semua nggak bisa ada tiap orang ya gitu ya gitu ya nggak usah sih ya kita manusia nabi aja masih ada orang apa iya nabi orang benci ya Allah aja masih orang benci kan gitu itu ya dan perkataan itu mana aja ilahu rasulul min lisanil wara pakai ana ada seorang perkataan wali Allah tuh bilang gitu ya gitu kalau Allah dan Rasulnya itu nggak lepas dari celaan-celaan mulut manusia tuh nah bagaimana saya katanya itu sang wali bilang begitu ya waktu di banyak dia apa tuh ya dihujat dia apa dikatain ngapa gitu nah Allah Rasulnya aja masih ya dikatain ada kan gitu ya nah bagaimana saya tuh ya. Nah inilah ya jadi kita jangan mengharapkan tuh orang senang sama kita semua enggak lau anpak nama fil ardi jami'an ma allafa qulubuhum gitu kata Allah kan kalau kamu infakkan harta kamu tuh yang ada di dunia semua supaya orang pada senang sama kamu kagak gak bakal bisa ya bisa gak enggak orang tiap hari kita bagiin duit orang ada yang ngoceh ya iya kagak aja kali gitu kan bagiin duit nih tiap hari gitu ya di masjid dah gitu lu di situ gitu lu punya duit banyak lu bagiin ke orang ya kayaknya orang puji kagak dikagiin sekali 2 kali 3 kali kan orang kata dikasih dari mana ya duit ya jangan-jangan eh? Iya bukannya diterima alhamdulillah gue tiap hari dapat duit kagak kan nggak begitu iya orang lain orang tuh kritik orang cari-cari dari mana nih gitu kan timbul jadinya jangan-jangan tuh ya gitu tuh kalau kata lau anpak nama fil ardi jami'an tuh kalau kamu infakkan harta kamu semua yang ada di dunia tuh ya buat ma'allafa qulubuhum kagak bisa kita buat orang kita satuin ya biar senang sama kita semua enggak ada nguci dah ada orang gitu ya bagi dia tuh ini tuh tetep aja ada ngomong begini yang ngomong begini kan tuh ya ini hah? Iya. Nah, walakinnallaha allafa qulubahum ya. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati mereka ya kecuali Allah dah ya yang bisa dah tuh ya bisa gitu tapi Allah nggak jadikan begitu setiap orang pasti Allah bikin ada yang senang tak usah ya kita ini nah nabi aja sengaja tuh Allah bikin ya setiap Allah utus nabi itu Allah bikin orang yang nggak senang itu Allah kasih itu ya setiap Allah utus nabi itu ada kaum yang nggak senang ya lihat aja sejarah ya kan gitu ya dari Nabi Adam aja belum ada orang ya udah yang ngeselin nyawa anaknya iya anaknya berantem kan gitu ya nah terus satu timbul lah belakang kan lah banyak dah tuh yang kan macam-macam dah tuh yang Nabi Nuh ya Nabi Soleh Nabi ini tuh sampai Nabi Muhammad ya gitu ya ya nggak ada loh kak ya bikin tuh ya buat orang tuh semua senang ya gitu ya hanya kita ya nah jangan cari-cari perhatian dia belajar aja dari mudah ntar Allah yang apa mau kita cari supaya orang pada senang ya bukannya jadi orang senang bisa juga orang jadi benci sama kita yang tujuannya gitu akhirnya ya nah dunia kita nggak dapetin akhirat hampir lagi gitu nah ya hanya niat pasang lah ya cari apa tuh cari ilmu buat ya akhirat ya gitu ya atau dengan tujuan untuk menghilangkan kebodohan ya karena Allah nggak suka dengan ya yang bodoh gitu ya nah tuh ya itu tuh nah tuh ya jadi nabi apa tuh sini dikatakan nabi bilang tuh apa tuh din tuh salah satu pakihun fajirun
gitu ya gitu. Atau di sono alimun mutahatikun tuh ya, jadi orang fakih yang fajir itu artinya zalim ya gitu. Wa imamun jairun, dan yang kedua imam ya, pemimpin ya, jair sama juga zalim juga tuh fajir sama gitu ya. Ya pemimpin tuh yang zalim ya, yang kagak apa, nggak adil, nggak apa kan gitu. Tuh pemimpin tuh. Ini rusak nih agama jadinya. Nah, yang ketiganya wa abidun jahilun ya, orang abid yang nggak punya ilmu tuh ya, atau orang jahil, abidun jahilun, si abid ya nggak punya ilmu tapi rajin ibadat ya. Kan biasanya begini kan orang buat jadi panutan kan, panutan nggak? Iya, ini kan dia nggak punya ilmu tuh, ditolol, nggak tahu ilmu, teman ikut-ikut aja belajar. Tapi kan ya umpama lama dah dia mainnya di masjid, di musola gitu. Nanti generasi belakangan gimana lihat? Ya, contoh kan dia gitu ya, generasi belakangan lihat gitu, kita kata dulu jangan ikutin dia nggak tahu apa-apa kan gitu ya, kita bilang gitu. Tapi kan dia kata nah itu waktu dulu ada Ustadz Anu gitu ya, dia nggak disalahin, nggak diapain tuh, rusak dah agama dah ya. Nah karena dia nanti dia ibadatnya tanpa ilmu kan ya, ini aja itunya. Kalau orang abidun ya gitu ya, jahilun itu ya lama-lama orang ngikutin, ya jadi imam, jadi ngapa orang suruhin kan gitu ya, disuruhin karena apa ya, dia orang lihat karena udah apa keseringan, dia seringan di masjid, seringan gitu, nah orang suruhin dia, nah dikerjain dah cara dia. Nah bagi generasi belakangan yang nggak punya ilmu ya ikutin aja enak kan. Itu dari kampung, orang kan nggak tahu siapa dia. Iya, apalagi ya, lihat pas pakai peci sama baju apa sorban dah. Tuh ya. Nah, ini rusak nih agama yang begini nih gitu ya. Tuh ya. Nah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah bersabda, la yakussu 'alan nasi illa amirun au ma'murun au urama au umara ya. La yakussu 'alan nasi ya, tidaklah yang berbicara tuh, yang selalu bercerita tuh kisah ya, qasas ya, ini ya, qasa yakusu tuh kisah selalu menceritakan kepada orang ya, kecuali amirun yaitu pemerintah ya, au makmurun atau ya pengikutnya datu rakyat, au muraun atau orang-orang yang riya tuh ya, yang selalu ya dia itu membawakan ya cerita-cerita bawa gitu ya. Nah ini ya, wal ahaditsu fi dzalika katsiratun, dan hadis masalah ini banyak sekali kata Al-Saran ini. Wallahu tabaraka taala a'lam gitu ya. Nah inilah ya hadis-hadis ya yang ya melarang ya, mentahzir ya, targhib ya kepada kita nih ya, supaya jangan sampai kita tujuan niat cari ilmu itu buat tujuan dunia gitu ya. Nah, bisa ya. Babun majaa minafil jidali wal mura ya. Ini bab ya menjelaskan tentang ya apa yang datang tuh hadis tentang ya jidal, debat ya, berdebat, wal mura sama ya, mura jidal juga sama ya. Kita ya. Nah ya, nih hadis ya tentang ya menjelaskan tentang apa berdebat nih. Kana Abu Umamah radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Abu Umamah radhiyallahu anhu yaqulu bilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa ya bersabda Rasulullah sallam, man tarakal mura'a wa huwa mubtilun ya, banallahu lahu baitan fi rabdil jannati ya, wa man tarakahu wa huwa muhiqqun banallahu lahu fi wasatiha, waman hasuna khuluquhu bana ya bunya atau bana lahu fi a'laha, wa fi riwayatin anhu sallallahu alaihi wasallam ya. Nah Abu Umamah radhiyallahu anhu ya beriwayatkan hadis, dia bilang dari Rasulullah SAW bersabda begini, man tarakal mura, siapa orang yang meninggalkan perdebatan jidal ya, murad sama jidal tuh ya, wa huwa mubtilun, itu adalah sesuatu yang batal, yang nggak benar ya,
gitu ya, kita tinggalin, nggak boleh. Itu yang namanya jidal gitu ya. Nah, kita tinggal banallahu lahu baitan fi rabdil jannati. Allah bikinin tuh ya buat orang itu rumah ya di di pinggir daripada arasnya jannah surga itu Allah katanya. Gitu ya. Waman tarakahu siapa yang meninggalkan murah gitu wa huwa muhiqqun ya sedangkan dia tuh tahu ya gitu ya emang itu nggak boleh gitu ya. Nah ya banallahu lahu bi wasatiha. Allah bina baikinin bagi orang itu rumah di tengah-tengah surga. Waman hasuna khuluquhu siapa orang yang berbuat baik akhlaknya ya terhadap orang-orang yang jidal dan murad tuh ya bun ya banalahu bi a'laha maka Allah bikinin bagi orang itu rumah di atas surga tuh gitu. Nah ya itu jadi buat orang-orang yang meninggalkan ya jidal ya murad ya karena murad ini atau jidal ini aladul hisam yang Nabi kata dia adalah merupakan sumbernya timbulnya pertengkaran gitu ya. Jadi kita dalam agama tuh bukan disuruh ya jidal ya berdebat ya disuruh muzakarah ya perlu gitu ya. Hanya jidal ini kan jidal nih berdebat ya dengan salahan dia dalil ini dalil gini. Nah itu jadi jidal kan ya ribut timbul gitu ya. Jangan ya maunya cari muzakarah cari jalan kebenaran ya yang mana nih gitu ya. Nah ya. Nah ya wafi riwayatin anhu dalam riwayat dari dia juga doa Abu Humamah ya Rasulullah SAW bersabda ana zaimun bibaitin fi rabdil jannati liman tarakal mura'a wa huwa muhiqqun wa bibaitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa huwa mazikun ya wa bibaitin fi a'lal jannati liman hasunat sariratuhu wa rabatul jannah huwa ma haulaha itu ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda nih, ana zaimun, saya akan jamin ya, saya jamin katanya bibaitin ya dengan satu rumah fi rabdil jannah ya di sekitar surga ya gitu. Liman tarakal mura buat orang yang meninggalkan perdebatan jidal. Wa huwa muhiqqun ya padahal itu benar. Ya, gitu. Dia nggak mau, ya benar ya gitu. Ogah ya yang debat kita ya. Nah, wa bibaitin fi wasatil jannah dan Nabi kata saya jamin orang itu dengan rumah di tengah surga liman tarakal kadziba ya, yaitu buat orang yang meninggalkan kedustaan, bohong ya, gitu ya di dalam jidal nih wa huwa mazihun ya, yaitu dengan ya mazahak bercanda-canda gitu ya. Artinya dengan ya debat-debat tuh ya jangan pakai dalil-dalil atau perkataan yang bohong-bohong tuh gitu ya. Nah, wa bibaitin fi a'lal jannah dan saya jamin ya buat orang itu rumah di atas surga liman hasunat sariratuhu yaitu bagi orang yang akhlaknya batinnya tuh baik gitu ya. Nah, ya jadi kalau dipunya batin itu baik itu Nabi jamin dia dapat rumah di atas surga tuh. Warabatul jannah kata-kata rabatul jannah wa ma haulaha yang ada di sekitar surga gitu. Wa qala Abu Darda berkata Abu Darda radhiyallahu an kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman wa nahnu natamara fi syai'in min amrid dini. Kata Abu Darda radhiyallahu an telah keluar bersama kami Rasulullah SAW pada suatu hari sedangkan kami lagi sedang berdebat-debat dalam sesuatu urusan agama ya gitu. Bahwa diba alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadaban sadi dan maka Rasulullah marah kepada kami dengan kemarahan yang sangat. Artinya Rasulullah marah banget gitu ya. Lam ya gedab mislahu belum pernah Rasulullah marah seperti itu katanya
Ya, jadi Nabi lihat tuh orang lagi berdebat dalam urusan agama nih. Ya, dibilang begini gitu ya, diberdebat gitu ya. Gitu ya. Hanya jangan agama tuh bukan buat perdebatan gitu ya. Nah, artinya nah itu Rasulullah tuh ya marah tuh ya gitu. Lam yakdob mislahu. Suman ya, suman taharna kemudian ya Rasulullah usir kami ya hardik kami tuh gitu. Wa qala innama halaka man kana qablakum ya bihaza. Rasulullah bersabda, hanya saja nih binasanya kaum-kaum sebelum kamu itulah dengan ini. Ya, itu dengan perdebatan ya. Jadi umat-umat dulu tuh itu bisa binasa tuh ya jadi pada hancur pecah belah ya karena ada perdebatan gitu ya. Nah, ya, zarul mira'a ya, gitu. Kata Nabi, ya, gitu. Tinggalkanlah oleh kamu yang namanya berdebat. Fa innal mumariya qad tammat khasaratuhu. Sungguhnya orang yang berdebat itu ya, sungguhnya orang yang berdebat itu katanya benar-benar sempurna dipunya kerugiannya. Ya, artinya dia dapat dapat mendapatkan kerugian yang sempurna gitu. Zarul mura'ah. Kata Nabi, tinggalkanlah oleh kamu tuh berdebat. Kapal abdu isman. Cukuplah buat hamba dosanya. Allah yazala mumarian. Bahwa dia itu selalu berdebat. Orang yang selalu berdebat itu kata Nabi dosanya cukup buat dia. Ya, artinya ya dosa besar tuh gitu ya. Nah, Nah, ya, zarul mira'a. Ya, jauhkanlah oleh kamu, tinggalkan oleh kamu tuh mura. Fa innahu awwalama nahani Allahu azza wa jalla anhu. Kata Nabi, tinggalkanlah kamu perdebatan. Ya, sungguhnya yang mula-mula Allah larang saya itu, itulah ya berdebat nih. Ba'da ubadatil awsani sesudah ya Allah larang untuk menyembah berhala itu ya. Jadi setelah ada larangan tuh untuk menyembah berhala, kemudian Allah larang lagi Nabi jangan sampai berdebat itu ya. Nah, tuh ya. Jadi ngabarin wajadilhum billati hasan, nah itu kan muzakarah. Ya gitu. Kalau mujadalah dengan yang bagus itu berarti kan bukannya kalau yang ini kan berdebat ini kan main teka-tekaan. Gitu, dia mempertahankan pendapat dia kan gitu. Nah, itulah yang jadi hancur kan. Ya, gitu. Nah, kalau wajadilhum billati hasan itu nanti ya semua kan nerima. Gitu. Ya dengan apa nih ya? Itu wajadilhum billati hasan. Nah, itu kan umpama ada satu masalah khilafiyah. Nah, yang begini dalilnya apa? Nah, itu masing-masing nanti ya membahas tuh. Ya, jadi yang diperdebatkan nanti dalilnya ya gimana menurut pandangan dia, menurut pandangan ini gimana. Nah, itulah yang digituin. Itu namanya bilati ya hasan gitu ya. Jadi bukannya bertahan dengan ini. Kalau banyak kan kita kan ya kalau yang namanya jidal begini kan bertahan ya dengan pendapat kita. Ya, kita udah begini pendapat udah yang benar begini ya gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu yang nggak boleh tuh gitu, rusak tuh. Nah, itu ya. Nah, gitu ya. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu dan adalah Rasulullah SAW bersabda, "Ma dalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jidala." Ya, Rasulullah SAW bersabda nih. Ya. Nah, ya, ma dalla qaumun. Tidaklah seorang kaum itu sesat ya ba'dal huda sesudah dia itu dapat petunjuk. Ya, setelah mereka itu dapat petunjuk, mereka nggak bakal sesat katanya. Nah, kanu alaihi yang mereka ada padanya itu illa utul jidal. Ya, kecuali ya mereka itu ya mendatangkan suatu perdebatan ya. Nah, itu ya. Jadi kalau orang tuh Allah udah berikan tuh petunjuk, dia nggak bakal sesat katanya. Kecuali kalau Allah berikan lagi kepada orang itu ya berjidal tuh ya berdebat gitu ya. Nah, itu ya. Nah, itu yang jadi bisa jadi buat jadi sesat.
Summa qara'a qauluhu ta'ala, kemudian Nabi membaca firman Allah Ta'ala, ma darabu laka illa jadala. Ya, tidaklah mereka itu ma darabu, ya, tidaklah mereka memperbuat sesuatu bagi kamu ya Muhammad illa jidala, ya, kecuali perdebatan tuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW ya bersabda, inna abghadar rijal ilallahi azza wa jalla al aladul khisami. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya orang yang paling Allah benci yaitu yang paling ya keras di dalam berjidal, ya aladu, ya gitu, ya itu paling keras dalam ya bertengkar berjidal tuh. Wal alad wasadidul khusumah. Alad tuh artinya yang sangat keras dalam ya perdebatan. Ya. Wal khasamu huwallazi yahujju man khasamahu. Ya, yang dikatakan khisam tuh yaitu orang yang berhujah ya terhadap orang yang ya muhasamah, orang yang berdebatnya tuh. Dia pakai hujah ya, keluarin hujah dalil-dalil ya buat orang yang muhasamahnya tuh. Wa kana ya sallallahu alaihi wasallam yanha anil aglutati, ya, dan adalah Rasulullah SAW melarang daripada ya sesuatu masalah yang sulit-sulit gitu, aglutatnya galato ya, yakni batil masail, yaitu masalah-masalah yang sulit ya. Rasulullah tuh ya enggak kasih larang jangan permasalahin masalah-masalah yang sulit ya. Kenapa? Itu bisa jadi timbul perdebatan ya. Hanya Rasulullah dulu kan ad-dinu yusrun ya, agama itu mudah gampang, saya ya batas siru tuh ya, ad-dinu yusrun ya gitu, agama itu mudah ya, yasiru wala tu'asiru. Nabi kata tuh mudahin, jangan membuat sulit gitu ya. Jadi jangan kita bikin masalah-masalah yang ya sulit-sulit gitu ya, nanti timbul ya ya pertengkaran jadinya ya, masalah-masalah yang belum terjadi, belum nyapa kita udah ya masalahin kalau terjadi begini gitu ya. Nah gitu ya, kalau belum ada terjadi biarin aja, jangan kita ya bongkar-bongkar ya, karena Allah tuh nggak akan ya mengungkap tuh ya masalah-masalah seperti itu, Allah nggak ya gitu. Hanya ulama-ulama dulu tuh ya paling nggak mau kan jidal-jidal begitu tuh gitu ya. Ya, dulu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi itu ya waktu di ngajar tuh di Kuitang ya, ada orang nanya gitu kepada dia, Beb gimana Beb kalau wuduknya orang yang mukanya dua itu ya, yang mukanya dua gitu ya, tanya begitu gimana tuh wuduknya ya. Habib Ali jawabnya gampang, kalau emang ada orangnya buat sini ntar saya yang ngurusin. Nah, itu kan yang belum ada ya, yang belum ada ya, zaman dulu belum ada yang orang tuh lahir mukanya dua ya, kan baru-baru sekarang aja tuh orang mah ya yang lahir gelempet ngapa gitu iya kan gitu nya. Habib Ali tuh dulu ditanya begitu jawabnya, dia bilang ya kalau ada tuh gitu ntar bak mari saya yang ya kerjain sini gitu ya. Artinya tuh jangan sampai jadi timbul masalah begitu. Tuh kalau dibilang begini kan jadi timbul masa gini lagi gini kan jadi itu ya, tutup aja udah, ruang waktunya ntar ya, kalau udah ada ntar Allah udah kasih tuh ya ada jalan gitu ya, yang gitu. Kita kan kadang demen tuh bikin masalah yang belum gitu ya, belum ada kita timbulin kalau terjadi kita bakal begini gitu, nggak ada gitu, jangan ya gitu ya. Karena kita nggak tahu, kalau Nabi bilang nanti saya kunut tuh itu karena bilang saya kuno ala umat itu bakal ada nanti pada umatku, itu Nabi emang udah Allah bukain, emang bakal ada ya. Kalau kita ngomong begitu ya gitu kan, kalau apa tuh masalah gaib ya, masalah barang yang gaib itu kita nggak bisa tahu kecuali dengan apa yang Allah bisa kasih tahu, itu dengan nur nubuwah atau nur wilayah itu ya. Orang tuh bisa tahu tuh ya masalah yang gaib tuh itu karena dia dapat dapat nur ya, nur nubuwah atau nur wilayah Allah kasih di hatinya
Ya, jadi terbuka di itu kasab gitu. Ya, kalau seorang wali bin auliyaillah tuh bisa tahu nanti bakal terjadi, bakal begini-begini. Emang Allah udah bukain. Kan jadi gitu. Jadi dia tahu tuh. Gitu. Nah, itu seorang nabi lagi kan, ya sebagai mukjizat gitu, ya. Kalau bukan gitu. Hanya kalau orang-orang semacam gitu nggak bisa tahu. Gitu, ya. Nah, ya. Oh, ya. Itu masalah-masalah yang gaib gitu, ya. Nah, ya. Tuh alokasi gitu, ya. Nah, itu ya. Nah, itu aja ya. Jadi nabi dalam tuh ya gitu ya. Nah, yaqulu ya bilang aladul kisam al qasam yujah gitu. Wa kana yanha anil aghlatu totnya gitu. Nah, Rasulullah tuh larang daripada masalah-masalah yang sulit-sulit. Jangan kita bikin masalah yang sulit-sulit tuh. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu kafa bil mar'i isman alla yazala mukhasiman. Ya, gitu. Cukuplah buat seorang itu dosanya bahwa dia senantiasa dia itu selalu muhasama, ya, selalu ya berdebat, bertengkar. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu qala Isa alaihi salatu wassalam, dan adalah Nabi Allah Isa alaihi salam, innamal umuru salasatun. Ya, kata Nabi Allah Isa alaihissalam, innamal umuru salasatun. Ya, sungguhnya masalah ini ada 3. Amrun tabayyana laka rusduhu fattabi'hu. Gitu ya. Kata Nabi Isa nih, ya, ini dalam masalah ini ada 3. Pertama, amrun tabayyana laka rusduhu fattabi'hu. Pertama, yaitu masalah yang jelas bagi kamu tuh benarnya. Kalau tuh ini masalah udah jelas sama kita benernya, fattabi'hu, maka ikutin. Gitu ya, kata bisa tuh, ya. Nah, ya, jadi kalau kita tahu nih ada masalah, ya. Nah, gitu, udah jelas tuh benernya, ikutin. Wa amrun tabayyana laka ya ghibbuhu fajtanibhu, ya, gitu. Nah, ya, yang kedua yaitu masalah yang jelas bagi kamu tuh gaibnya. Artinya ya masih belum ketahuan jelasnya. Nah, fajtanibhu, maka jauhinlah. Ya, jadi kalau kita belum tahu nih jelasnya itu benar apa kagak, ya. Nah, itu jangan tinggalin gitu. Wa amrun ukhtulifa fihi, ya. Nah, dan satu lagi masalah yang diperikhtilafkan, ya. Ya, gitu. Yang jadi perikhtilafan nih padanya faradduhu ila alimihi. Maka masalah yang khilafiyah begini kembalikanlah kepada yang alim tuh. Ya, gitu. Tuh kata Nabi Isa, ya. Jadi kita di dunia ini ada masalah nih 3 gitu. Yang jelas tuh sama kita tuh benernya ikutin. Ya, kita tahu emang ini benar, ya, sumbernya dari mana, dari Rasulullah, dari Al-Qur'an, hadis para ulama, jelas udah ikutin, ya. Jangan pakai ada didebat-debatin, ya, gitu, ya. Nah, kemudian kalau memang ini masalah belum jelas, ya, gitu, ya. Nggak tahu dari mana, nah yang begitu jauhin dah, ya, jangan kita kerjain, tinggalin dulu, ya, karena masih ya samar, masih belum jelas. Nah, kemudian kalau ada masalah-masalah yang jadi khilafiyah tuh, ya, perdebatan, apa tuh, ya, khilafiyah, perbedaan, nah itu kembalikan kepada yang alim dah, ya, kita serahkan bagaimana orang yang alim, dia dah yang tahu nanti, karena kalau masalah khilafiyah itu dah urusan orang yang alim, ya. Nah, dialah yang tahu tuh nanti, ya, mana untuk, ya, nah, yang lebih benar, yang lebih bagus itu, ya. Nah, itu ya, itu kata Nabi Isa alaihi salam, wallahu ta'ala. Babun nahyi an wal ilmi wal Qur'an. Ya, yang lagi nih. Ini larangan. Ini bab, ya, larangan untuk ngaku dia itu punya ilmu dan bisa baca Quran. Gitu, ya. Larangan nih, jangan ngaku gue orang pinter nih, gitu. Yang alim, gitu, ya. Nah, itu ya, itu larangan, nggak boleh, gitu. Nah, qala Ubay bin Ka'ab, ya, gitu, ya, berkata Ubay bin Ka'ab, ya, sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, qama Musa ya alaihi salatu wassalam khatiban fi Bani Israil. Ya, berdirilah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, ya, sebagai khatib,
ya berkhutbah fi Bani Israel ya terhadap Bani Israel nih. Pasuila maka Nabi Musa itu ditanya, ayun nasu a'lamu. Hai Nabi Musa, manusia mana yang paling alim? Ya, yang paling pintar. Pakola, maka kata Nabi Musa, ana, gua nih. Ya, ana, ya. Kalau mau tahu tuh, gua yang pintar, paling pintar. Nah, fa'ataballahu ta'ala alaihi, maka Allah omelin tuh Nabi Musa tuh ngaku orang pintar. Ya. Nah, kenapa? Islam yaridil ilmu ya illa ya gitu ya Islam yaridil ilma ilaihi ya gitu ya ya nah, ya Islam yaridil ilmu ya ilaihi karena enggak datang tuh ilmu kepada Nabi Musa gitu ya fa'auhallahu ta'ala ilaihi ya nah maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa itu anna abadan min abidi ya bijam il bahraini huwa a'lamu minka ya Allah wahyukan tuh ya nah ya gitu nah ya jadi setelah tuh Nabi Musa ngaku dia yang paling pintar Allah omelin kepada Nabi Musa nah ya ketika itu nggak datang lagi ilmu tuh ya gitu lam yadid ilmu ilai ya nggak datang tuh Allah nggak ajarin lagi kepada Nabi Musa tuh nah kemudian Allah wahyukan tuh kepada Nabi Musa nih anna abdan min abidi bahwa ada seorang hamba dari hambaku tuh bijami il bahraini yaitu di ya lautan tuh Bahrain ya tempat perhimpunan dua laut tuh wa a'lamu minka di itu lebih alim daripada kamu Musa gitu ya ada di sana qala kata Nabi Musa ya Rabbi kaifali bihi ya Rabbi bagaimana saya bisa tahu dia tuh di sana nah pakilalahu maka dikatakan ya ihmal hutan fi muqtalin fa iza pakit tahu bahwa sama ya kata Allah bawa tuh ikan ya fi muqtalin ya itu dalam kenaran ya tas dah fa iza pakidat apabila tuh ikan enggak ada bahwa sama maka berarti dia itu ada di sana gitu ya ini Nabi Allah Khidir nih gitu ya nah gitu nah pada karol hadisa fi timaihi fil khidri tuh ya maka Nabi ya menceritakan tuh hadis ini tentang bertemunya tuh Nabi Musa kepada Nabi Allah Khidir alaihi salam ila anqala sampai ya dia bilang dikatakan tuh ya gitu ya di sini surat Kahfi tuh pantolako ya gitu kan hatta iza raqiba safinati gharaqaha kan gitu ya. Nah, maka keduanya tuh ya naik kapal ya, begitu naik kapal ya Nabi Khidir bocorin tuh kapal katanya gitu. Nah, di sini ya. Nah, gitu tuh ya sampai tuh ya sampai itu pantolakoto ya yamsiani maka berjalanlah keduanya itu ala sahilil bahri di tepi pantai laisalahuma sapinatun tidak ada pada keduanya itu kapal ya gitu pamarrat biha sapinatun maka ya maka liwatlah berkada keduanya itu satu kapal pakal lamuhum maka mereka berbicara katanya ayah miluhuma supaya kedua apa di mereka itu bawa keduanya tuh. Nah, pa'arafal khidru pahamilu huma ya. Nah, pa'arafal khidra pahamaluha maka mereka tuh ya mengetahui Nabi Khidir maka mereka bawa tuh katanya bikairi ya bikairi kauli ya tanpa ada perkataan pajaa usburun ya maka datanglah ketika itu katanya ada burung tuh bahwa qa'a ala kiropis sapinati maka burung itu ya nemprok di pinggir kapal tuh perahu tuh kapal tadinya panakoro nakrotan maka dia burung itu memasukkan patoknya itu ke laut gitu ya nakrotan nakrota ini atau dua kali patok tuh gitu fil bahri Pakal al-Khidru maka berkata Nabi Khidir ya Musa, hai Musa,
ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillahi ta'ala illa kana krati hadzal usbur fi hadzal bahri. Gitu ya. Kata Nabi Khidir nih, ya Musa, tidaklah kurang ilmu saya dan ilmu kamu dari ilmunya Allah Ta'ala kecuali seperti ya patukan tuh burung katanya di laut ini. Itu ya. Jadi begitu Nabi Musa dan Nabi Khidir naik ke perahu tuh kapal, nah itu ada burung nembrok di pinggir apa ya kapal tuh, nah matokin air, tak gitu ya. Nah di situ Nabi Khidir bilang kepada Nabi Musa, ilmu kamu dan ilmu saya ini enggak mengurangin ilmu Allah yang ada kecuali seperti tadi tuh segitu ya, seperti burung ya matokin minum air laut tuh. Ya, kelihatan nggak kurangnya? Ya nggak ada tuh ya. Nah ini teguran kepada ya Nabi apa tuh ya Nabi Musa nih yang ngaku dia alim tuh gitu ya. Nah gitu ya. Nah akhirnya tuh gitu kagak tuh ilmunya Allah tuh gitu ya. Nah, hanya nggak kurang tuh katanya ya gitu dengan diambil tuh ya burung tadi tuh segitu tuh katanya. Nah berarti bil bahri. Faqala lagi ya gitu ya gitu. Nakratil usburi fi hadzal bahri. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ya, dan adalah Rasulullah SAW ya bersabda, yazharul islamu hatta yahtalifut tujaru ya fil bahri. Ya, berarti zahirlah Islam tuh katanya sehingga ya terjadi ikhtilaf ya bermacam-macam ikhtilaf tujar ya pedagang-pedagang fil bahri di laut. Hatta yahuda khailu ya fi sabilillah ya sehingga berkecimpunglah ya kuda-kuda di dalam sabilillah. Summa yazharu qaumun yaqra'unal Qur'an. Kemudian zahirlah kaum yang membaca Quran, yaquluna mereka bilang, man aqra'a minna, siapa orang yang lebih bagus bacaannya dari kami. Man a'lamu minna, siapa orang yang lebih tahu dari kami. Man afqahu minna, siapa orang yang lebih pakai daripada kami. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, kemudian Rasulullah SAW bersabda bilang pada sahabatnya, hal fi ulaika min khairin, apakah mereka itu termasuk orang-orang yang baik? Qalu, mereka bilang Allah wa rasulu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, kata Rasulullah, ulaika minkum ya min hazihil ummah wa ulaika hum waqudun nar gitu ya. Nah ya Rasulullah bilang itulah mereka dari kalangan kamu dari umat ini dan mereka itu adalah orang-orang yang bakal masuk ke dalam neraka tuh ya. Jadi mereka bilang tuh mereka tuh man yaqra'u minna ya, siapa orang yang lebih bagus bacaan dari kami, siapa yang lebih tahu dari kami, siapa yang lebih paham pakai ya dari kami itu ya. Nah itu ya, itu bakal terjadi kata Nabi itu ada umatku tuh ya. Wa kana Ibnu Umar kasiran mayakulu, dan adalah Ibnu Umar ya banyak berkata seperti ini, man qala inni alimun fahuwa jahilun ya. Kata Ibnu Umar, siapa orang yang ngaku dia ini orang yang alim ya berarti dia orang bodoh gitu ya. Gitu ya. Jadi orang kalau ngaku-ngaku dia orang pintar ya, orang alim ya berarti dia kebalikannya orang bodoh ya. Yang juga ngaku gue orang kaya nih gitu. Nyatanya kalau yang begitu biasanya kalau ngaku gitu ya nggak punya apa-apa ya gitu ya. Biasanya kan kalau orang yang kaya itu kan diam aja ya, aku ngapa gitu ya. Biasanya kalau yang ngomong begitu ya gitu ya. Ya kalau tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Bahasa bilang gitu, tong kosong nyaring bunyinya tuh. Tong kalau kosong bunyinya nyaring ya. Nggak punya duit ngapa ngaku punya duit ngomong kan gitu ya. Coba kalau yang penuh ya agak bakal bunyi ya.
nggak bersuara gitu ya. Nah itulah ya, hanya jangan tuh ya, yang gitu ya, hanya lebih larang tuh ya gitu. Man qala ini alimun bahwa jahil ya, wa man qala ya gitu ya. Nah ya bilang ya orang yang ya bilang ini mukminun bahwa kafirun gitu ya. Nah gitu. Hanya ya kita nggak boleh ngaku-ngaku tuh diri kita ini adalah orang yang ya sempurna gitu ya. Karena yang gitu ngaku pintar fauqa kulli dzi ilmin alim ya. Kata Allah tuh di atas orang yang punya ilmu ada lagi ilmu lagi gitu ya. Ya, bukan sampai situ aja ya. Ilmu Allah itu nggak ada batasnya gitu ya. Itu ya jangan ngaku aja. Allah berikan kepada kita Nabi Muhammad aja Allah berikan ya ilmu itu sedikit kan wa ma utitu minal ilmi illa qalila ya. Nah gitu ya. Allah berikan pada Nabi Muhammad tuh dikit ilmu gitu ya. Padahal Nabi Muhammad itu tempat kita ngambil ilmu tuh ya, sumber daripada ya ngambil ilmu tuh itu adalah dari Nabi Muhammad kan gitu. Tapi Allah kasih pada Nabi Muhammad dikit ngasih gitu ya. Hanya jangan kita merasa dah ya kita paling kita lebih paling ini jangan ya gitu ya. Ya kalau ngaku-ngaku paling begitu ya itulah temannya iblis gitu ya. Iblis kan ngaku ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah itu ya orang yang mula hamba apa tuh makhluk Allah yang mula-mula ngaku tuh ya ana tuh nah itulah iblis. Ya kalau kita bilang tuh ana gua nih gitu ya. Itu berarti orang yang sombong gitu ya. Jangan di apa ya, jangan dianggap tuh yang begitu tuh ya. Gitu ya. Nah itu ya. Nah, babu ismun man alima walam yakmal waqala lima yap'al gitu ya. Nah ya. Nah bab berikutnya ya ini bab ismun itu dosa. Man alima orang yang tahu walam yakmal enggak diamalin itu ya. Udah tahu enggak diamalin. Waqala dan dia katakan walima yaf'alu untuk apa dikerjain gitu ya. Nah itu ya. Qala Zaid bin Arqam kata Zaid bin Arqam qala Rasulullah kana Rasulullah sallallahu yaqulu adalah Rasulullah SAW bersabda fi du'aihi ya dalam Rasulullah bilang nih dalam doanya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yasa wa min nafsin la yasma wa min du'ain la yasma. Ya kata Zaid bin Arqam nih Rasulullah selalu baca dalam doanya bilang gini Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang enggak bermanfaat. La yanfa tuh ya. Wa min qalbin la yahsa. Aku berlindung pada engkau ya Allah ya hatinya enggak khusyuk. Ya, kita minta hati biar khusyuk. Wa min nafsin la tasba. Aku berlindung kepada engkau ya Allah ya jiwa yang enggak kenyang-kenyangnya. Artinya hati kita ini enggak merasa puas, merasa kurang aja. Wa min du'ain la yusma dan aku berlindung dari doa yang enggak didengar, enggak dikabul. Tuh ya. Nih Rasulullah tuh selalu doa seperti ini. Ya minta supaya ya berlindung dari ilmu yang bermanfaatnya. Ilmu yang enggak bermanfaat itu enggak ada artinya ya karena ilmu yang ada manfaatnya itu yang ada nilainya di sisi Allah gitu ya. Ilmu yang bermanfaat tuh ya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ya bisa kita amalin ya atau orang lain amalin. Nah itu namanya ilmu yang bermanfaat gitu ya. Gitu ya ilmun yang tapi'u bihi ya disuruh kan Rasulullah itu ya bilang tuh ya salah apa tuh zaman tabnu Adam in qata'a amaluhu ya gitu shadaqatun jariyah wa ilmun yang tapi'u bihi ada juga yang baca yun tapa'u gitu ya tapi banyak kan begitu ilmun yang tapi'u karena ilmu yang dikatakan ilmu yang bermanfaat itu yang kita sendiri punya ilmu nih bisa ngerjain itu namanya bermanfaat. Ya bukan orang lain itu ya. Ya kalau kita kan sekarang banyak kan ilmu kita nggak ngerjain orang lain kita ajarin iya bagaimana tuh orang mau ngerjain kalau kita sendiri kagak ngerjain
Gitu. Ya, ini gitu dulu, gitu ya. Itu baru tuh. Jadi ntar kalau orang tuh kita udah kerjain, nah orang kita ajarin baru ya bisa bermanfaat. Nah kalau orang aja tuh kita belum kerjain enggak. Ya, karena itu Allah jadikan nanti ilmu yang begitu tuh masuk kuping kanan, keluar gini, habis habaan mansura. Ya, bagaikan angin ya, lalu aja. Ini ya. Ya, itu ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu kita bisa ngamalin nih ya yang bisa membawa diri kita itu untuk pendekatan diri kepada Allah atau kepada ya rubah kepada akhirat tuh. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Hanya kalau yang ilmu yang nggak bermanfaat bagi kita lebih bagus kita nggak tahu daripada tahunya ya mata apaan ya nggak ada artinya gitu ya. Nah hanya kita cari ilmu yang bermanfaat sama kita nih gitu ya tuh ya. Nah tuh ya Nabi bilang tuh yan tapiu ya. Nah wamin kolbin layasa berlindung ya Allah aku berlindung pada engkau dari hati yang nggak khusyuk ya hati selalu ya nggak tenang tuh nggak selalu dekat pada Allah ya nggak khusyuk ya mulutnya berzikir mulutnya baca Quran hatinya ngayap kemana-mana. Nah itu namanya nggak khusyuk nggak ya nah, sesuai itu dengan mulut dengan hatinya. Nah itu ya wamin nafsin layasba dan juga berlindung daripada keinginan hawa nafsu tuh yang enggak puas-puasnya ya ngikutin hawa nafsu ittibaul hawa karena kalau orang yang selalu ngikutin ittibaul hawa itu udah pasti dia bakal ya celaka tuh gitu ya hanya berlindung ya jadi jangan sampai kita selalu ngikutin keinginan hawa nafsu tuh gitu. Nah wamin doain lah yusma doa yang enggak didengar artinya Allah enggak terima doa kita ya jangan sampai ya kita berdoa Allah nggak dengar tuh. Nah ini ya doanya Nabi tuh ya di sini ya tekanannya tuh supaya ilmu yang kita tahu itu diamalin gitu. Wa kana Rasulullah sallam yaqulu yuja'u birrajuli yaumal qiyamah didatengin nanti seorang tuh di hari kiamat payul finari kemudian orang itu dilemparin ke neraka patan daliku aktabuhu ya maka nyangkutlah tuh dipunya ucusnya gitu dilemparin ucusnya nyangkut payadu rubiha maka orang itu muter tuh ya di neraka ya karena ucusnya nyangkut situ kayak tali dah gitu ya jadi ada patok gitu nah nyangkut di situ nah ya muter di situ ya dulu tuh ya biha ya di neraka kama yadurul himar piriha ya atau piroha sama seperti muternya tuh himar ya keledai ya atau sampi tuh piriha yaitu pada gilingan ya sampi kan kalau muter gilingan gitu kan diket kan ya gilingan tuh gilingan padi atau apa kan gitu muter aja kemana-mana gitu kan. Nah gitu nanti tuh di hari kiamat tuh Nabi kata ada orang yang didatangi nama Allah tuh begitu dilemparin ke dalam neraka ucusnya nyangkut muter dia tuh ya kayak ya sampi atau himar tuh. Fata jatamiu ahlun nar alaihi maka penghuni neraka kumpul liatin ya ada nonton ya nah ya penghuni neraka nonton ya aduh ya ada komedi nih ini diputar. Nah gitu ya. Nah dan nardo alaihi payakulu maka yang nonton nih maka bilang ya bulan masa nuka dibilang Shano gitu ya dikenal nih nanti ya karena kenapa kamu kok bisa begini ya ditanya tuh lu kok ngapa begini gitu alaisa kunta ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Lu dulu kan ustaz kiai kan. Gitu. Ya dikenal tuh nanti orang neraka. Lu kan tahu lu ustaz kiai mainnya dilanggar ya di masjid kan gitu. Kok ngapa begini muter di dalam ini dalam neraka. Kan gitu. Kamu kan dulu yang tukang apa tuh? Ta'muru bil ma'ruf, nyuruh orang kebaikan. Watanha anil munkar dan kamu larang orang berbuat munkar ya Ustadz dah kayak kan gitu ya payakulu apa jawabnya dia tuh ya nah bilang tuh ya kuntu amurukum
ya bil ma'ruf wa atihi. Ya, kata orang itu dulu saya perintahkan kamu kebaikan wala atihi, saya enggak kerjain. Lu gue suruhin, lu pada gue suruhin sembayang, guenya agak gue tidur. Kan gitu, ya. Tuh, ya gue suruhin lu. Sayang apa ya, suruh ngaji, suruh ngapa, dianya kagak ngaji. Kan gitu, ya. Nah, tuh ya, dulu saya perintahkan kamu tuh kebaikan, nah saya enggak kerjain. Wa anhakum anisyari wa atihi. Saya larang kamu keburukan, saya yang kerjain. Lu enggak kasih, jangan yang kerjain. Gitu. Ya, dia yang kerjain. Ya, karena kalau lu yang ikut kerjain gua tinggalan. Habisan. Itu, ya. Tuh, ya. Tuh orang yang enggak ngamalin ilmu tuh begitu. Ya, jangan dianggap ya ringan aja. Ya, kita punya ilmu. Ya, kita punya ilmu tuh amalin, ya, gitu. Walau musrifin zakat itu. Ya, kata Zubat kan gitu. Ya, wa'mal walau bil usrikat zakati. Kerjain tuh ilmu sekalipun 1/10-nya. Ya, kayak zakat tuh. Ya, zakat apa? Zuruk. Ya, tanaman kan gitu. Jadi kita punya ilmu nih, ilmu ini kita tahu ini gini ya dalam masalah ibadat, zikir apa itu baca, siapa yang kita bisa gitu. Jangan kita tinggal semua, jangan. Gitu. Nanti kalau kita nyuruhin orang ya kitanya nggak kerjain, nah kena begini. Gitu, ya. Nah, ya kerjain tuh, ya katanya gitu. Memang kalau buat kita ngerjain semua sih nggak bakal, nggak bisa. Ilmu yang kita udah gitu, ya. Ini kebanyakan orang kan ini ngaji doangan sih lu nggak make kan gitu. Ya, nggak dipakai. Itu. Nah, kan kita kan kalau punya ilmu kan gitu, ya sama juga punya ilmu semuanya punya pakaian. Emang kita punya begitu kita punya pakaian semua kita pakai. Kagak kan? Nah, kita pakainya kan ada tempatnya. Gitu, ya. Jadi ini ilmu apaan kita pakai, ya gitu. Nah, ilmu buang air, nah kita pakai itu ilmu buang air kan? Yang gitu. Nah, ilmu tidur, nah kita pakai ilmu tidur nih, pakai ilmu tidur. Nah, juga kita punya baju, nah baju mau ngapain nih? Kan gitu. Ya, pakai gitu, ya. Masa itu kan apa? Masa kita pakai semua? Ya, orang katain ya. Gitu. Ya. Agaknya ilmu tuh ada gitu, sama juga pakaian gitu ya. Nah, jadi di mana kita nanti butuh ada. Ini kita disuruh cari tuh ilmu biar banyak. Jadi kapan nanti kita butuh tinggal pakai. Wah, ini mesin panas, mesti pakai bajunya yang adem, yang tipis kan gitu. Ya, jangan mesin panas pakai baju yang gerah, yang tebal, ya, yang kagak nyerap keringat, gitu, ya, kagak sesuai, kan gitu, ya, tuh, gitu ya, tuh, ya, jadi disuruh tuh kerjain gitu, ya. Nah, ya kalau Al-Quran bilang atamuruna nasa bil birri wa tanhauna anfusakum ya wa antum tatlunal kitab apalah takilun tuh ya Al-Quran tuh. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dan adalah Rasulullah SAW bersabda marartu lailatu usriya ya bi aqwamin. Ya, kata Rasulullah, saya liwat di malam saya diisrakan dengan suatu kaum tukradu syafahuhum bimaqaridin min narin. Ya, saya liwat satu malam tuh yang diisrakan satu kaum yang digunting ya dipunya bibirnya dengan gunting dari api neraka. Ya, waktu saya Isra tuh saya liwat ya satu kaum ada yang lagi digunting ya dipunya bibirnya tuh dengan gunting api neraka. Kultu saya bilang man haula ya Jibril, siapa tuh ya mereka itu ya Jibril ya mereka itu lah ya kata Jibril hutoba ummatika allazina yaquluna ma la yaf'alun. Nah, kata Rasulullah, kata Jibril, mereka itu lala hutoba ya, para khotib nih dari umatmu allazina yaquluna yang mereka itu bilang ya bicara ma la yaf'alun yang mereka juga enggak kerjain itu. Ya, lima takulu namala taf'alun itu Al-Quran kabura maqtan indallahi antakulu mala taf'alun besar dosanya tuh ya kamu katakan yang kamu enggak kerjain tuh, ya
Oh ya. Nah ya, jadi kalau kita punya ilmu tuh ya, nah kerjain dah ya, jangan sampai kita ngomong doangan. Nih khutbah gitu ya. Nah, awas ya, nih ancaman ya gitu. Nah ya, wa kana Rasulullah SAW yaqulu man ma amana bil Qur'ani manistahala maharimahu. Kata Rasulullah SAW, tidaklah orang itu beriman dengan Al-Quran, orang yang menghalalkan yang diharamkannya. Apa yang diharamkan Al-Quran, dia halalin. Itu berarti orang itu nggak beriman. Ya, karena termasuk udah murtad nih. Ya, yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Atau sebaliknya. Ya, gitu ya. Mengharamkan yang dihalalin atau menghalalkan yang diharamin. Gitu ya. Nah, yakni istihanu biha, artinya dia menghinakan, meremehkan, gitu ya. Jadi yang Al-Qur'an itu nggak boleh, larang kita bolehin gitu ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda lagi, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in. Ya, tidaklah bergerak kedua kaki seorang hamba di hari kiamat ya, sehingga dia itu ditanya dari 4 macam ini. Ya, apa tuh? An umrihi bima abna. Ya, Allah tanya nih kepada kita nih, ya, gitu tentang umur yang Allah berikan, kemana dia habisin. Ya, abna tuh dipanain, dihabisin. Wah, Allah kasih kita umur nih berapa ya? 50, 60, 70 ya, atau berapa dah gitu. Nah, dikata tuh umur yang segitu dikasih ya, kemana kamu habisin? Buat apaan? Ya, buat jalan-jalan aja. Apa buat ngobrol-ngobrol doang ya? Apa buat apa? Ya, tinggal kita yang jawab. Nah, ntar kita jawabnya nggak benar, tangan dan kaki kita yang jadi saksi. Yauma yahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum. Itu ya, ditanya tuh, maafna tuh umur kita ya, kemana dihabisin umur ya. Ya, Allah minta tuh pertanggung jawabannya ya, gitu, karena Allah yang ngasih itu ya, panjang pendeknya ya. Nah, Allah kasih tuh tanya tuh ya, umur mana. Wa an sababihi bima ablah. Yang kedua Allah tanya masih muda, ya masih kuat, ya kemana kamu habisin, ya ablah tuh bala, ya bala tuh artinya hancurin. Kalau baju ya bila tuh ya rusak bala gitu. Nah kalau umur apa masih muda kita ini, kata Allah dihabisin di mana? Masih muda kan masih kuat, ya kita masih kuat nih, ya gitu. Ya, kita biasanya kan kalau mau ibadat nungguin ntar kalau udah tua-tuaan. Gitu kan? Iya, kita nungguin ntar kalau udah tua-tuaan baru mau rajin. Udah tuaan asam urat. Ya. Ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi stroke. Ya udah dah. Habis. Jangan ya. Ya masih muda-muda tuh. Ya, ini anak muda-muda gitu jangan malas untuk ibadat. Ya, nungguin ntar kalau udah tua-tuaan. Itu ya, kalau tuaannya tuh sehat itu tanya tuh masih mudanya apaan ya, itu ya, karena kalau kita tuh ya ibadat tuh man saba alai, siapa orang yang masih mudanya tuh ibadat nanti kesononya jadi gampang gitu, gampang jadinya kalau dari masih mudanya kita ibadat. Dan juga kalau masih mudanya kita apa tuh kita ibadat, nanti Allah berikan keringanan di masa tuanya. Nah kalau di masa apa tuh, di masa mudanya kita nggak ibadat, bagaimana mau keringanan di masa tuanya? Ya, Allah nggak kasih keringanan itu, ya. Nah ya hitung itu ya. Jadi kalau di masa tuanya kita nih udah tua begini nih, udah banyak ya kekurangan, udah sakit ngapa gitu. Hanya kan dalam hadis Nabi kata kalau orang itu sakit, itu Allah nanti berikan dia pahala sebagaimana waktu dia sehat ibadatnya. Ya, kita sakit nih gitu kan, kita kalau sakit kan ibadat kita gimana? Ya sedapatnya kan, bisanya tak usah sih ya, banyak itu kayak sunat-sunat kita kerjain, yang wajib aja kan kita kerjain, ya udah bagus banget kan gitu. Nah itu nanti yang sunatnya gimana? Allah kasih. Kenapa? Waktu mudanya kita kerjain gitu, waktu sehatnya gitu muda kerjain. Nah kalau waktu muda waktu itu kita nggak kerjain, bagaimana mau
Dikasih dulu lu waktu sehat aja lu nggak kerjain. Ya, masih waktu udah begini. Tuh ya. Itu ya. Tuh gitu ya. Nah, ya kalau Sayyidina Hasan bilang tuh man ahsana ya ibadatallahi fi kuhulati apa fi sababatihi ya atau Allahul hikmah fi kuhulatihi ya siapa orang yang di waktu mudanya tuh ya berbuat baik ya ibadat kepada Allah Allah berikan tuh hikmah ya di waktu tuanya dia tuh ya itu ya hanya ya masih kita kuat ngapa kerjain gitu ya ya jangan apa ya jangan malas jangan nungguin ntar dah aduh apalagi kita nih yang masih udah tinggal sisa-sisa dah ya gitu ya tadi tuh ditanya tuh umur kita kemanain nah sisanya udah karang gitu ya Rob dulu ya waktu masih banyak saya buang-buang nah sekarang sisanya dah saya gunain gitu ya ini kalau bisa tuh sisanya kita biar bisa nebus yang udah tuh yang ketinggalan gitu ya laksana orang dagang tuh sisa duitnya tuh ya kita beli barang yang mahal dah ya supaya bisa pulang modal iya nah kalau udah sisa umurnya gini kita apa sisa modal kita beliin yang murah-murah ya kagak bakal ya iya ketebus nah dulu waktu itu kita buang-buang aja kan ya modal kita tuh dikasih duit itu buang-buang aja udah gitu tinggal sisanya kita beliin kerupuk iya jualan kerupuk bang gitu namanya ketebus ya bener sih kelihatannya banyak gitu nah ya jangan kalau bisa beliin ya mutiara gitu yang nggak kelihatannya kecil ya cuman dikantongin doangan gitu nggak kelihatan tapi ya nah begitu ini bisa pulang modal gitu ya jangan dibuang-buang aja gitu ya pikirin tuh ya nah tuh ya jadi ditanya tuh an umrihi fima abna wa an sababihi fima abla wa an malihi min ainak tasabah wa fima anfaqa dan ya ditanya lagi tentang harta yang kita punya tuh min ainak tasabah dapatnya dari mana ya gitu wapima anfaqo dan juga kemana diinfakinnya dikeluarinnya jadi dapatnya ditanya sama Allah kita punya duit gitu dari mana nah kemudian keluarinnya kemana ditanya sama Allah gitu ya nah tuh ya jangan kita sembarangan aja gitu juga dapatnya jangan ambil sembarangan aja nah nanti keluarinnya gitu juga ya biasanya sih kata Nabi tuh ya kalau harta tuh kalau kita mau tahu harta orang itu bagus apa enggak ya liatin waktu keluarnya mungkin kalau waktu dapatnya kita nggak tahu kan dia dapat dari mana nah sekarang kita liatin waktu keluarinnya aja nah kalau dia keluarinnya tuh kepada tempat-tempat yang baik yang apa ya berarti dia dapatnya juga dari yang baik tapi kalau dia keluar dapatnya tuh dari tempat yang nggak baik nah itu biasanya keluarnya juga yang nggak baik juga gitu ya kata Rasulullah tuh gitu ya kalau mau tahu tuh nanti ya harta orang itu kalau kita apa lihat dari apa tuh dari dapatnya kan susah jadi lihat waktu gimana ya keluarinnya tuh gitu karena tuh Allah bakal jadikan begitu jadi di mana tuh kita dapatnya nanti kemana kita keluarinnya jadi kalau dapatnya tuh dari yang bagus ya bakal keluarnya juga tempat yang bagus tapi dapatnya nggak bagus ya apa nanti keluarnya begitu juga ya tempat-tempat yang ada nilainya wat hura-hura wat apa seperti ini itu yang nggak ada manfaatnya bisa gitu tuh ya tuh harta dari mana dapatnya dan kemana infaknya nah terus yang keempatnya wa an maza amila fihi dan ditanya tentang ilmunya tuh wa an ilmihin bima amilahu nah kalau ilmunya ditanya yang kamu amalin apaan nah itulah ya nah tinggal kita yang jawab dah apaan yang ya kita amalin ilmu yang kita dapat gitu ya hanya ya nah, kerjain dah ya apa yang kita udah tahu apa semua ya amalin gitu ya nah wakana sallallahu alaihi wasallam yaqulu syirarun nas syirarul ulama gitu Nabi kata seburuk-buruknya manusia adalah buruknya ulama jadi manusia yang paling buruk adalah ulama gitu ya yang ulama yang buruk tuh ya jadi manusia yang paling buruk yaitu ulama yang paling buruk gitu
Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu asaddun nas azaban yaumal qiyamah alimun lan yanfa'hu ilmuhu. Ya. Nah, ya Rasulullah bersabda asaddun nasu azaban. Manusia yang paling berat nanti azabnya di hari kiamat siapa? Alimun, orang alim. Lan yanfa'hu ilmuhu, yang enggak bermanfaat dipunya ilmunya. Ya. Jadi ilmu dia seorang alim, punya ilmu tapi ilmunya enggak bermanfaat, artinya enggak diamalin, enggak gunain gitu. Ya. Nah, ya, ini termasuk kita-kita ini termasuk orang yang alim udah punya ilmu, ya, gitu, ya. Nah, tinggal ngamalin dah, ya. Ya, amalin dah, ya, ilmu sholat kita amalin, ya, yang kita udah tahu tuh, ya, dari sunnahnya, apanya semua tuh, ya, kerjaan-kerjaan, ya, zikir, ya, kita tahu amalin, ya. Nah, itu dia dengan ya ilmu yang kita amalin itu nanti kita dapatnya derajat ibadat orang yang alim jadinya, ya. Beda gitu ya, derajat orang yang alim tuh ya, yang Nabi kata tuh ya gitu, orang alim itu pali alimun ya gitu, padlun alal abidi ya, orang alim itu berarti lebih tinggi nilainya daripada si abid tuh ya, seperti Nabi dengan sahabat yang paling rendah gitu nilainya, atau juga Nabi gambarin seperti bulan purnama dengan bintang gitu ya. Nah, dalam bait yang lain nanti sono walaqrak atun li alimin itu khairun min alfiha min jahilin. Ya, 1 rakaat orang alim yaitu lebih baik daripada 1000 rakaat orang jahil tuh ya ibadatnya. Hanya kita udah punya ilmu ya, amalin dah ilmu-ilmu yang kita tahu gitu ya. Jangan ya simpan aja karena ilmu enggak ada artinya kalau kita simpan ya. Jadi diamalin gitu. Nah, bisa ya sampai sini dulu. Ini babu maja'a piman bada bil khairi liyastan nabihi.